Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kajian rutin pembahasan kitab Ahbabullah yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim, di mana di dalam kitab Ahbabullah ini beliau mengumpulkan, mengkaji begitu dalam dari ayat-ayatul Qur'anul Karim dan dari sunnah-sunnah as-sahihah tentang sifat-sifat, karakter-karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Ahbabullah ini adalah kumpulan dari sifat-sifat hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah. Nah, dari 40 yang ditulis oleh beliau itu ada sekitar 40 karakter, ada 40 akhlak yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, sehingga tidak ada seorang muslim pun yang benar imannya, yang lurus hatinya, yang tidak ingin memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Jadi nggak benar kalau ada seorang muslim tidak tertarik dengan sifat-sifat ini. Sangat tidak benar, bahkan diragukan keimanannya. Karena tidak ada generasi terbaik kecuali pasti mencari sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Tidak ada satupun para sahabat yang mulia yang tidak menginginkan memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Nah, ini perlu kita ingatkan karena mengingat di masa-masa fitnah ini banyak di antara para thalabul ilm ya,
di antara para thalabul ilm itu seringkali memandang remeh materi-materi tentang adab, materi-materi tentang akhlak. Itu sering apa? Dianggap masalah-masalah yang sangat sepele, sehingga tidak jarang kemudian kita temukan orang punya ilmu nggak punya akhlak. Jelas ya? Orang punya akidah nggak punya karakter yang baik, dan ini cacat. Cacat, bukan perkara kecil, cacat. Makanya kalau dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, ya ulama-ulama terdahulu itu selalu digandengkan antara akidah dan akhlak. Karena akidah dan akhlak itu nggak bisa dipisah. Hadis-hadis yang menjelangkan tentang akidah dan akhlak itu sangat banyak sekali, menghubungkan antara iman dengan akhlak. Itu banyak sekali hadis-hadisnya. Nah, oleh karena itu ini ditulis oleh Syekh Abdullah Azim, dan beliau mengumpulkan data-data secara mendalam dengan pengkajian-pengkajian yang luar biasa. Akhirnya terkumpul menjadi kitab, namanya, diberi nama Ahbabullah. Jadi Ahbabullah itu adalah sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau sekarang ada orang mukmin nggak tertarik punya sifat, ini kan aneh. Apa tujuannya dia semangat sholat? Ya, apa tujuannya dia semangat berpuasa? Kalau kemudian tidak ada keinginan untuk dicintai oleh Allah. Maka saya ingatkan, akhlak itu memiliki dua peran. Saya ulangi, akhlak itu memiliki dua peran. Peran pertama, itu bisa menggantikan amal-amal yang utama. Ya, bisa menggantikan amal-amal yang utama. Mungkin kurang tahajudnya, mungkin kurang puasa sunnahnya, mungkin kurang sodakohnya. Dengan akhlak yang baik, ibadah sholat malam, puasa sunnah, sodakoh itu bisa terkalahkan dengan akhlak yang baik. Jadi jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kemudian iman tidak dianggap sempurna. Iman tidak anggap sempurna. Akidahnya dikatakan cacat apabila tidak diikuti dengan akhlak yang baik. Bukankah Nabi telah mengatakan, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi bagaimana seorang ahlu sunnah mencintai ilmu, mencintai iman, namun tidak memperhatikan masalah akhlak? Ini aneh, sesuatu yang aneh. Makanya akhirnya tidak sedikit orang-orang yang berilmu, berakidah, justru menjadi sumber fitnahnya dakwah sunnah. Saya ulangi, menjadi sumber fitnahnya dakwah sunnah. Ya, ulama-ulama sunnah dicaci maki itu bukan karena ulamanya yang salah. Ya, masyayikh kibar, ulama-ulama kibar dicaci maki di panggung-panggung dakwah. Itu disebabkan karena segelintir para thalabul ilmu ini yang tidak menghiasi dirinya dengan akhlak. Akhirnya yang jadi korban siapa? Ulama-ulama kibar kita. Seakan-akan ulama-ulama kibar kita itu nggak ngajari akhlak kepada kita. Ya, nah ini tolong diperhatikan dengan baik. Itu sisi yang pertama. Ya, jadi akhlak itu bisa mengalahkan ibadah-ibadah sunnah. Bisa mengalahkan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Kemudian di sisi yang lain, akhlak itu bisa menjadi penghancur amal-amal utama.
Masya Allah. Akhlak yang tidak baik, akhlak yang rusak, akhlak yang buruk itu bisa menjadi apa? Penghancur amal-amal yang mulia. Di dalam satu riwayat dinukil oleh Imam Ibnu Rajab, ketika beliau, ada seorang sahabat bertanya dalam riwayat Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi ditanya tentang seorang yang ahli sholat malam. Ya, ara'aita ala fulanah, bagaimana menurut pendapat anda wahai Rasul terhadap seorang muslimah ini? Ada seorang wanita itu ahli sholat malam. Ahli, yang namanya ahli itu gimana? Hah? Yang namanya ahli itu gimana? Jadi amal itu sudah menjadi apa? Bagian hidupnya. Kalau kita sudah ahli belum? Ahli sholat malam gitu. Hah? Masya Allah. Ini ahli sholat malam, nggak diragukan. Semua orang mengapresiasi tentang keistimewaannya, keutamaan dia. Dan dia ahli saum sunnah. Masya Allah. Ahli sholat malam, ahli saum. Namun dia itu kalau ngomong nyelekit. Nah, kalau ngomong apa? Nyelekit. Nabi ditanya tentang model orang yang begini ini. Apa komentar Rasulullah? Ada dua statement yang dikeluarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua statement, kata Nabi, begitu dijelaskan tentang kredibilitas seseorang tersebut, tentang ibadah sunnahnya yang luar biasa, namun di sisi yang lain dia memiliki sifat yang tidak bagus. Apa kata beliau? Pertama, beliau menghukumi orang tersebut, apa katanya? La khaira fiha. Insyaallah. Bukankah sholat malam itu sholat yang terbaik dan sholat yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat fardu? Hah? Terus dikemanakan oleh Nabi? Kok Nabi menyatakan apa? La khaira fiha. Nggak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, atau bagi seseorang demikian. Yang kedua, yang lebih mengerikan lagi, apa kata beliau? Wahia finnar. Bayangin, wahia finnar, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah. Nabi mendefinisikan tentang orang seperti ini karena kalimat yang keluar ini menyakitkan orang lain. Nabi menyebutkan la khaira fiha wahia finnar. Subhanallah. Akhlak jangan sekali-kali diremehkan. Nah, sing repot iku nek gak ahli sholat malam, gak ahli puasa, ahli nyelekit. Ah iki ya apa nasibe ngono lho Mas. Piye ngono lho. Iki nek dipikir ngono piye Mas? Ini ahli gitu loh. Tidak diakui kebaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dalam kajian itu harus betul-betul menggunakan kacamata yang bening. Ya, karena kacamata yang bening itu akan menentukan perjalanan kita menuju orang-orang soleh ini. Ya. Nah, saya menekankan masalah ini itu melihat fenomena-fenomena dalam gelombang kajian-kajian, perjalanan kajian sunnah ini. Ini kadang-kadang di sini kita temukan beberapa komunitas begitu antusias tentang masalah akidah, dan harus masalah akidah itu tidak harus diremehkan. Namun, nah, materi tentang ilmu itu bukan cuma terbatas pada masalah satu poin saja. Ya, karena Nabi SAW diutus itu dengan 3 agenda terbesarnya. Ya, agenda
terbesar. Apa agenda terbesar itu? Yang pertama adalah salimul aqidah. Target utama dakwah Nabi SAW adalah menyelamatkan akidah umat ini. Salimul aqidah itu tak agenda terbesar. Nabi SAW diutus oleh Allah, Al-Quran diturunkan, Nabi diutus dengan konsekuensi-konsekuensi yang luar biasa. Itu yang pertama adalah apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan akidah umat. Yang kedua, apa agenda dakwah Nabi terbesar? Sahihul ibadah, untuk memperbaiki kaifiyah ibadah umat ini. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi, ya, sudah terjadi ikhtilat, percampur bauran antara syariat dengan adat. Ini akhirnya Nabi datang untuk apa? Untuk tasfiyah, menjernihkan bagaimana ibadah yang benar di dalam agama itu. Itu tugas yang kedua, sahihul ibadah. Nah, agenda terbesar yang ketiga, adalah husnul khuluq, yaitu untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana yang telah dinyatakan sendiri oleh beliau, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidak lain aku diutus oleh Allah Ta'ala ini, itu tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi SAW pun itu digembleng oleh Allah tentang akhlak ini, sehingga banyak ayat-ayat turun untuk menegur Nabi, untuk mengingatkan Nabi ketika akhlak beliau akan keliru, ditegur oleh Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akhlak-akhlak beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya Syekh Utsaimin di dalam kitab Salasatul Usul ketika menjelaskan tafsir surat Al-Asr tentang 4 kunci kebahagiaan, ya, kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang tafsir surat Al-Asr tentang 4 kunci kebahagiaan. 4 kunci kebahagiaan itu apa? Pertama, ilmu dan iman. Yang kedua, amal salih. Yang ketiga, ad-dakwah. Yang keempat, as-sabr. Dan itu tersimpan di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa kata beliau? Ketika beliau menyebutkan 4 poin ini, begitu masuk penjelasan amal soleh dan di situ ada akhlak di dalamnya itu, beliau mengatakan bahwa amal soleh, akhlak yang baik itu merupakan apa? Samaratul ilm wal iman. Ya, ini diingat-ingat betul. Diingat-ingat betul. Apa kedudukan amal soleh dan akhlak itu? Akhlak yang baik itu merupakan buahnya ilmu nafi dan buahnya imamun as-sahih, buahnya ilmu yang bermanfaat dan buahnya iman yang benar. Akhlak itu buahnya. Amal-amal soleh itu merupakan buah dari ilmu dan iman yang benar. Ini. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, jadi kalau kita benar-benar ingin
mengikuti jejak generasi terdahulu, ya, nanti kita baca, coba dibaca itu tarikhnya para sahabat, tarikhnya para tabi'in, Masya Allah, ya. Itu kalau diukur dengan tarikh kita, itu bainal masyriqi wal maghrib, jaraknya itu seperti minas sama wal ard, jauh sekali, jauh sekali. Kelembutannya, ketawaduannya beda jauh sekali, ya. Coba, sudah pernah buka kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf? Hah? Oh belum, ya. Coba dibeli, beli ya di toko buku. Indomaret enggak ada, antum beli itu, belajar dari generasi terbaik itu. Kalau terjemahnya, belajar dari generasi yang terbaik, itu terjemahnya. Kalau kitab aslinya Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, judulnya itu. Artinya apa? Di mana posisiku dibandingkan dengan akhlaknya generasi salaf. Itu Masya Allah, wow, jauh, Masya Allah. Iya, dari mulai ketawaduannya, kelembutannya, keindahan mengalahnya dengan orang lain, itu Masya Allah. Tidak kebagian tempat kita ini. Iya benar, antum baca nanti. Wong saya membaca salah satu kisah tentang Imam Ibnu Sirin. Itu dipanggil sama ibundanya. Lah ibundanya itu kalau manggil itu suaranya rotok ngegas. Apa? Bengok gitu. Lah biasanya nek wong sing jeluk bengok, iku piye jawabe pirun? Malah bengok. Iya Manda, tanpa ada faktor kesengajaan, bengok, melok bengok. Lah imam ini ikut gitu loh, bengok. Begitu dia sadar, blek duduk lemes, nangis dia. Ya kalau ini salah, maksiat, saya durhaka sama ibuku katanya. Karena dia langsung ingat kepada firman Allah itu, fala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sekali-kali engkau berkata kepada kedua orang tuamu, maka berkatalah kepada keduanya itu qaulan karima, ucapan yang mulia. Itu kata Ibnu Abbas apa? Jamil walayin. Apa jamil ini? Indah. Layin apa layin? Lembut. Jadi kita kalau ngomong sama orang tua itu milih dari dua hal ini, yang indah dan yang lembut. Itu kata-kata untuk ngomong sama orang tua. Coba ayo dipikir, apa selesai beliau duduk nangis nyesel? Enggak. Keluar imam ini, keluar dari rumahnya dalam rangka apa? Mencari seekor kambing. Ditanya sama temannya, untuk apa engkau mencari seekor kambing? Untuk kafaroh. Kaget, kamu habis ngelakoni apa? Kok kamu butuh kafarot? Begitu ditanya, nangis lagi dia. Apa jawabnya? Baru saja aku durhaka sama ibuku dan harus aku tebus. Ini menunjukkan tentang apa? Kelembutan hatinya, kesempurnaan ketakwaannya. Pernah ketika kita habis bentak orang tua atau paling tidak ngomong kasar, ingin nebus? Aina akhlak wa ainul khasyah. Mana rasa takutmu kepada dosa? Apa enggak berdosa itu? Dan bagaimana nebusnya? Apa luka hati orang tua kita sudah selesai? Insya Allah. Ini kadang-kadang gak kepikir oleh kita, ya ikhwah.
kebablasan ilmunya tadi. Ini kadang-kadang kenapa kita sampai terlewatkan? Karena kita memandang akhlak itu kurang penting. Itu permasalahan yang berat di dalam kajian kita ini nanti. Sehingga durhaka-durhaka pun tidak ada masalah. Baca riwayatnya Abu Ibnu Mas'ud, bagaimana dia harus megang gelas semalam sampai fajar tiba di samping ibunya. Kenapa? Karena malam-malam ibunya bangunkan Ibnu Mas'ud, kepingin dicarikan air panas. Zaman dulu nyari air panas, nyari airnya saja sudah sulit. Coba kalau kita enak-enak tidur dibangunkan, jawabnya kok mang lapo ae gitu kan. Padahal kita di rumah kita sudah banyak, tinggal pencet sudah anget itu. Itu masih berat itu. Ibnu Mas'ud keluar, baik ibu, tidak ada penyesalan, tidak ada ratapan, tidak ada gremeng, tidak ada. Nggak ada, dikerjakan dengan penuh keikhlasan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, begitu sudah dapat air, balik, ibunya tidur. Gimana? Nggak berani bangunin. Kalau kita, ya boy, mari jaluk-jaluk, turu insya Allah. Kenapa Ibnu Mas'ud tidak berani bangunkan? Takut kalau tidurnya terganggu, itu termasuk durhaka pada orang tua. Jadi karena mereka itu sudah diajari tentang pentingnya akhlak, nggak sembarangan akhlak. Kenapa kita kadang-kadang sembrono, bahkan dengan istri, dengan mertua, dengan tetangga, enak aja ngomong, ini sakit nggak hatinya, nggak mikir. Kenapa? Karena kita tidak pernah memandang akhlak itu penting. Ini kesalahan yang fatal bagi para thalabul ilm. Ini kesalahan yang sangat fatal pada thalabul ilm. Ini kesalahan yang sangat fatal bagi thalabul ilm. Dan itu orang-orang seperti inilah yang akan menjadi fitnah-fitnahnya dakwah Ahlussunnah. Ya, orang-orang seperti ini yang nantinya menjadi apa? Fitnah-fitnah dari dakwah Ahlussunnah. Awas, saya ingatkan sekali lagi. Jadi jangan sampai pelajaran akhlak itu diremehkan. Jangan. Ibnu Mas'ud gacoi pak, semalam suntuk sampai fajar tiba, baru dikasihkan sama ibunya. Kedengaran kisahnya ini kepada sahabat-sahabatnya. Ibnu Mas'ud semalam katanya ini, ditanya ngapain gak kamu taruh, lalu kamu bisa tidur. Kan bisa kamu taruh sampingnya lalu kamu tidur. Apa jawabnya pak? Apa kata Ibnu Mas'ud? Aku takut di saat ibuku mencariku, memanggil namaku dan aku tidak dengar, dan dia butuh aku layani dan aku tidak melayani, di waktu itu aku sudah durhaka sama ibuku. Coba sekarang standar saya dengan panjenengan ini ngukur durhaka sama orang tua itu kayak apa? Punya nggak standar kita? Punya nggak standar? Ini durhaka nih sama orang tua. Punya nggak? Nanti dibuka di dalam Syiar Alam Nubala itu, kisah-kisah yang sangat menakjubkan dari akhlak-akhlak salafus saleh. Tidak pernah ada akhlak seindah itu, tidak pernah ada. Maka ikuti kata sahabat Ibnu Mas'ud, ya, maka barang siapa yang ingin mengikuti suatu jejak, maka falyastanna sunnatan qad mata, maka ikutilah jejaknya orang-orang yang sudah meninggal, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang paling dalam ilmunya. Kata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, orang yang paling dalam ilmunya.
dan yang paling bagus hatinya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tarifu anhum, maka kenalilah mereka, fuduluhum, keutamaan mereka, min akhlaqihim, dari akhlak-akhlak mereka. Kenali. Nah, ikhwatul iman, jadi sekali lagi saya sampaikan, jadi kalau kita ingin membenahi dakwah kita, manhaj kita yang benar ini, jangan cuma sepotong-sepotong. Jangan cuma sepotong-sepotong. Cara wudu, ya, bagaimana cara wudu Nabi dan para sahabat. Ya memang harus demikian. Cuma kalau untuk meniru cara wudu, cara sholat itu kan gampang. Karena air tinggal nyebyorno, nek sholat tinggal jungkelno, kan gitu aja kan. Tinggal nekuk kulit gitu aja kan. Yang paling sulit meniru apanya? Akhlaknya. Jejak mereka itu yang gak gampang ditiru. Bagaimana sifat kedermawanan mereka, bagaimana sifat pemaaf mereka. Ya. Seperti kalau makanya ada kisah-kisah menarik saat Imam Nawawi kecopetan. Nah, ini kan lucu itu. Menarik itu, gimana reaksi seorang imam kecopetan? Gimana? Biasanya reaksi orang kecopetan gimana? Teriak. Sama, Imam Nawawi juga teriak. Terus setelah teriak ngapain? Nguber. Sama, Imam Nawawi juga nguber gitu. Sama, teriaknya sama, manggil copetnya, copet gitu. Terus akhirnya begitu ketangkep, nah ini yang bedanya di sini, Pak. Bedanya di sini. Kalau kita ngapain? Diam. Ulama dicopet gimana? Ulama besar dicopet. Kata Imam Nawawi apa, ditanya, ini gimana ini? Udah biarin. Lah terus Anda mengejar tadi apa? Anda manggil dia ngapain? Supaya dia berhenti. Lah terus ini udah kita tangkap, dia biarin katanya. Saya hanya ingin mengucapkan satu kata kepadanya, bahwa yang dicopet itu akan saya ikhlaskan biar ada akad katanya. Ini jadi halal nanti buat dia gitu loh. Biar dites ah. Dites mending pasar copetan kan ya. Itu bedanya di situ. Aku manggil tadi dia biar berhenti, supaya apa? Ada akad dan biar halal miliknya. Niru sing koyok ngene iki Pak, tahunan belajare. Betul apa enggak? Wong pembagian harta hibah wong tuane kadang kerekeran dengan saudara kandung sendiri. Nah, insyaallah. Ayo akhlak. Jadi jangan separuh-separuh ngaji itu. Kita masih separuh-separuh, maaf, separuh-separuh gitu. Sifat isar, mendahulukan orang lain, tidak ada apa-apanya, kita belum nampak sama sekali. Itu kelihatan sekali. Pas undangan akikoh ya, wis gak mikir sing buri, pokoknya mangan sing arep. Ini undangannya banyak apa enggak, nggak mikir kita ya. Dan udah terakhir, ke bagian terakhir, udah makan ke bagian satu botol, yang lain nggak kebagian, habis ini terakhir, udah diembat juga gitu. Kan dikasihkan orang lain. Sifat isar, baca sahabat. Makanya kenapa Allah mengatakan khairukum kuntum khaira Allah sendiri menyatakan kuntum khaira umat, kalian sebaik-baik umat. Dan Nabi SAW mengatakan khairul qarni khairun nas qarni, ya, sebaik-baik manusia itu generasi yang hidup di masaku ini. Kenapa Allah menyatakan sebaik-baik apa? Kalian adalah sebaik-baik umat, dan Nabi pun memberikan penjelasan memperkuat itu. Karena mereka memang layak dikatakan orang baik karena memiliki gudang-gudang kebaikan. Nah, kalau kita menyatakan saya baik-baiknya apa? Ayo dievaluasi. Kalau kita mendapatkan gelar
kuntum khaira umat ngono wani ora sampean? Kamu tuh sebaik-baik manusia Mas. Berani? Pede amat. Allah, baca kisah-kisah itu, jangan dilewatkan, jangan separuh-separuh gitu. Ya, jadi dikaji secara utuh, dikaji secara utuh. Baik, nah teman-teman sekalian, malam ini kita akan melanjutkan bab kedua, karakter yang kedua, karakter yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa karakter yang kedua itu? Karakter yang kedua itu adalah al-mutatahhirin. Orang-orang yang cinta, yang senang apa? Yang mensucikan diri. Orang-orang yang selalu mensucikan diri. Ya. Di dalilnya sama dengan poin pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222, di akhir ayat mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ini dalil. Ini dalil pertama. Dalil kedua, surat At-Taubah ayat 108. Surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di ayatnya, la takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Ini berkaitan dengan Masjid Dirar. Ya, ini berkaitan dengan Masjid Dirar. Jadi jangan kalian berdiri sholat di masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa itu sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Nah, jadi masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Nah, di dalam masjid yang dibangun di atas dasar takwa ini rijalun ya, yuhibbuna ayyatahharu. Ya, di dalam masjid yang dibangun di atas ketakwaan ini ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Ada orang-orang yang membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersih, yang selalu mensucikan dirinya. Ini dalil kedua. Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dalil ketiga, An Anas bin Malik radhiyallahu an anna anzalahu Allahul adil ayah, bahwasanya ketika ayat ini diturunkan, yakni surah apa tadi? At-Taubah ayat 108. Pada ayat ini diturunkan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ilal ansor, kepada orang-orang Ansor, ya ma'sarul ansor, wahai orang-orang Ansor, innallaha, sesungguhnya Allah, qad athna alaikum, ya, sesungguhnya Allah telah memuji kalian dalam hal fit-tuhur, dalam hal kebersihan kalian. Jadi orang-orang Ansor itu dikenal orang-orang yang suka kebersihan. Nah, suka kebersihan. Ini tolong ya, tolong kalau kita ngaji ini kita dahulukan diri kita. Ya, kita jadikan diri kita sebagai objek utama ayat-ayat yang dibaca itu. Bon, jadi orang Ansor itu adalah manusia-manusia yang apa? Suka dengan apa? Dan itu dipuji oleh Allah katanya. Jadi ayat ini tadi diturunkan dalam rangka apa? Memuji orang-orang Ansor. Insyaallah. Kemudian Nabi bertanya, fama tuhurukum, apa sebenarnya kebersihan kalian itu? Artinya, kok sampai Allah memuji tentang kebersihan kalian? Kalian tuh kayak apa sih jaga kebersihan itu? Kayak apa gitu? Dengan apa kalian itu? Maka orang-orang Ansor menjawab, qalu, mereka mengatakan, natawadda'u lis-salat. Pertama, kami berwudu untuk menegakkan salat. Yang kedua, wa naghtasilu minal janabah, dan kami mandi junub. Wa nastanji bil ma', dan selalu membersihkan kotoran itu dengan air. Artinya ini mendefinisikan apa? Para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat cinta dengan kebersihan dan menjaga diri dari kotoran-kotoran dan najis. Ini para sahabat. Qal, maka Nabi SAW bersabda, fahuwa dzaka fa'alaikumu. Apa kata beliau? Ya, memang itulah, maka kalian jagalah kebiasaan kalian ini. Jagalah kebiasaan hidup yang selalu menjaga diri kesucian dan menjaga diri tentang kebersihan. Jadikan itu tabiat kalian dan jagalah, jangan dihilangkan kebiasaan ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dalil keempat, An Abi Malik Al-Haris Ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. Kesucian itu bagian dari keimanan. Kesucian itu bagian dari keimanan. Rawahu Muslim. Saya potong hadis ini karena panjang. Ya. Adapun kalau kepingin tahu lengkapnya hadis ini, bisa dilihat di dalam kitab Arba'in Nawawi pada hadis yang ke-23. Ya, atau di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar hadis pertama. Bab sabar hadis pertama itu tentang hadis ini. Kalau ingin tahu redaksi lengkapnya.
Bisa dilihat di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis yang ke-23 atau kitab Riyadhus Shalihin pada hadis yang pertama dari bab sabar. Nah, kesimpulan dari dalil-dalil tentang kebersihan dan kesucian ini kita nukilkan dari beberapa kutaibnya para ulama. Kita ambil dari kitab Jami'ul Ulum, kemudian kita ambil dari 2 syarah Riyadhus Shalihin, baik itu Syekh Salim atau Syekh Al-Utsaimin, untuk menjelaskan ayat-ayat ini. Kesimpulannya, kesucian itu dibagi menjadi 2. Kesucian dan kebersihan itu dibagi menjadi 2. Jadi kalau seorang muslim ingin menjadi orang yang mendapat sifat ini, harus memperhatikan 2 bentuk kebersihan dan 2 bentuk kesucian ini. Ya. Jadi kebersihan dan kesucian itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah kesucian zahir, kebersihan lahiriah. Ini yang pertama. Nah, kebersihan lahir itu meliputi bersih dari hadas, bersih dari najis, dan bersih dari kotoran. Ini bersih secara apa? Lahir. Jadi kalau bersih lahir meliputi apa? 1, suci dari hadas. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, bersih dari kotoran. Ini bersih dari hadas berarti diupayakan untuk membiasakan wudu. Dan ini enggak setiap orang memiliki kebiasaan menjaga hadas. Ya, tidak harus, tapi itu keutamaan. Keutamaan sampai Nabi SAW itu ketika akan menjawab salam itu menuntaskan wudunya. Sampai menjawab salam pun beliau ingin dalam keadaan bersih. Kenapa demikian? Karena seorang muslim waktu-waktunya itu banyak diisi dengan zikir kepada Allah. Dan seutama-utama zikir itu ketika dalam kondisi suci dari hadas. Walaupun hukum asal berzikir boleh walaupun dalam keadaan berhadas, namun diakui atau tidak, para ulama lebih senang, lebih mencintai ketika berzikir itu dalam keadaan taharah. Ini yang pertama. Ya, jadi kalau kita ingin selalu bersih dari hadas, maka hendaknya menjaga wudunya. Yang kedua, bersih dari apa? Najis. Maka tidak boleh meremehkan perkara-perkara najis. Termasuk anak-anak kecil kita yang kadang-kadang orang tuanya yang nggak benar gitu ya. Anak kepinginan kamar mandi, pipis, karena kecil itu nggak ada hukum, di mana saja nggak masalah. Kono ae, soalnya males bapak ini nggak benar sudah, karena sudah mengajarkan banyak kesalahan. Jadi ketika mengizinkan anaknya pipis di sembarang tempat itu, atau bahkan menyuruh gitu, karena ada kemalasan ya, di situ aja gitu. Maka banyak ajaran-ajaran yang tercela yang akan diberikan kepada anaknya tanpa dia sadari itu. Ya, jadi tidak boleh meremehkan urusan-urusan najis, harus dijaga, termasuk anak-anak kita.
Ya, apalagi kita jangan sampai sembarangan buang air kecil ya, sebagaimana orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu. Ya, harus disiapkan seperti waktu kendaraan tiba-tiba kepingin buang air kecil. Lah, orang-orang yang tidak pakai ilmu itu sembarang nggak masalah, Pak. Di bawah tiang listrik, di bawah pohon mangga, jadi aja mereka. Ya, kita enggak. Ini dijaga. Yang kedua, menjaga dari perkara najis, betul-betul ekstra dalam masalah ini karena ada azab yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Pak, azabul kubur. Itu salah satu sebabnya Pak, sembrono dalam urusan najis. Nah, ini jangan disepelekan, termasuk anak-anak kita tidak boleh sembarangan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bersih dari kotoran. Bersih dari kotoran. Nah, bersih dari kotoran itu meliputi 3 hal. 1, badan kita. Ya, badan kita. Upayakan bersih. Kecuali kalau dalam keadaan kerja. Ya. Yang kedua, pakaian. Yang kedua apa? Pakaian. Makanya bagi teman-teman yang kerja di lapangan itu upayakan baju yang dipakai kerja itu beda dengan baju yang dipakai sholat. Upayakan. Ini kadang-kadang nggak diperhatikan ini. Kenapa? Banyak hal yang menjadi persoalan. Nanti antum bisa baca di dalam fikih tentang khata'il musallin. Ya, tentang kesalahan-kesalahan orang-orang yang sholat. Apa diantaranya? Baju yang bertulis di punggungnya. Nah, biasanya kalau kita kerja di lapangan, itu perusahaan, PT, CV, itu biasa di punggungnya itu ada tulisan. Itu yang pertama, kekeliruan. Yang kedua apa? Aroma keringat. Nah, kalau antum sendiri yang mencium nggak apa-apa, satu madhab nggak apa-apa. Tapi orang lain beda. Kita jangankan keringat, kentut yang nggak enak pun nggak masalah kalau kentutnya sendiri. Benar apa enggak? Antum berak di kamar mandi, baunya luar biasa, anteng-anteng aja antum. Kenapa? Satu madhab. Ya, karena satu madhab, itulah. Jadi dicumus biasa aja. Coba kalau bau orang lain, nggak usah orang istri lah, mungkin baunya kurang enak, nggak enak sudah. Benar apa enggak ini? Lah, apalagi orang lain. Makanya para ulama nanti dilihat di dalam kitabnya Syekh Ali itu, Khata'il Musallin. Ya, kesalahan-kesalahan seputar orang-orang yang bukunya tebalnya segini itu. Kitabnya itu. Kesalahan-kesalahan seputar sholat yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Tebal sekali kitabnya. Nah, ini jadi yang pertama kebersihan badan, yang kedua apa? Pakaian. Yang ketiga tempat tinggal dan lingkungan. Nah, gitulah. Jadi nek kula mbak samin seperti kita ke masjid atau mampir kemana atau di warung gitu ya. Orang itu kalau sudah paham dengan hadis ini, dia nggak harus nyuruh nunggu sing duwe warung sih Pak minta gombal ada tisu, udah dilapi aja, ini kotor ini. Orang kalau instingnya tajam gitu loh. Tapi kalau orang jiwanya kemproh, walaupun hadis ini udah berpuluh-puluh dikaji, nggak paham antum. Paham ini ya? Makanya dikatakan faqih dengan tahu itu beda. Apa bedanya faqih? Faqih itu paham betul dan pengamalnya. Beda dengan tahu. Tahu dalil belum tentu faqih. Makanya yang kena hadisnya tentang yang faqih, bukan yang tahu dalil. Paham ini? Makanya Nabi mengatakan apa? Man yuridillahu bi khairan, paham, bukan tahu. Tahu dengan paham itu beda. Contoh nih ya, contoh kecil aja. Antum libur di rumah,
Para suami libur di rumah, istri repot, cuci-cuci, masak, cuci piring, masih berantakan di belakang itu. Anak bangun tidur, antum panggil istri, dek, anakmu tangi. Pertanyaannya, suami tahu nggak kalau istrinya repot? Tapi nggak paham. Kalau paham, bukan istri yang dipanggil, istri yang lain gitu. Ini kepahaman. Mestinya nggak usah panggil istri. Antum tahu istrinya tuh repot, antum ngapain? Udah paham ini? Nah, itu namanya fakih. Pengajian, kan kadang-kadang ada teman pengajian tuh kan ada yang sibuk gitu kan, gulung apa namanya, karpet, kadang antum duduk-duduk aja. Tahu nggak orang sibuk ini? Tahu tapi ingin nggak membantu? Nggak fakih namanya itu. Itu namanya fakih. Jadi beda, tahu dengan fakih itu beda. Yang mendapat keistimewaan bukan yang tahu, tapi yang paham. Yufaqihu fiddin. Nah itu. Jadi orang kalau paham itu masya Allah, nggak usah apa namanya, nggak nanya-nanya. Ada pas jalan bareng kajian jauh, teman-teman bawa anaknya bawa tas, antum biasanya tas sendirian. Kalau udah ada teman bawa 2 anak bawa tas, kan mestinya mikir, kira repot. Wah, ya apa namanya, rombongan ini, kok nanya itu? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Banyak. Ini namanya nggak fakih namanya. Ini orang seperti ini di mana-mana begitu tadi. Melihat mertuanya sengsara, ya diem aja dia. Orang fakih nggak begitu. Oh dia butuh bantuan. Oh ini berat, kalau nggak dibantu berat ini. Gitu mestinya. Udah dipahami? Nah termasuk kita tentang hadis at-tuhur itu berkali-kali kita kaji. Berkali-kali kita kaji. Tapi habis pengajian, habis makan roti, plastiknya disemplit noni sore. Nah, itu sip itu namanya. Ada mah enggak? Tuh geletak no aja pinggir tembok. Masukin botol aqua pinggir tembok. Sing buat sapa? Saya berkali-kali kalau ngaji di masjid-masjid sunnah itu keliling habis pengajian tuh nemu barang-barang. Ini orang-orang fakih ini. Keliling saya, nemu banyak itu. Berarti belum paham tentang hadis at-tuhur satrul iman. Enggak paham kita ini. Sudah hafal? Sudah. Ngono dikawani, gimana kalau hadis ini? Oh, berkali-kali Ustaz. Apaan yang berkali-kali? Enggak paham-paham gitu. Udah jelas ini? Antum datang ke masjid, masuk kamar mandi biasanya. Kamarnya 3. Begitu masuk banyak kotoran di situ. Biasanya ngapain? Bersihkan dulu atau pindah? Udah selesai. Di mana pemahaman antum tentang at-tuhur satrul iman? Antum nggak seneng kalau itu bersih? Dan antum kalau bersihkan nggak dapat pahala tak kira-kira? Bisa dipaham? Rombongan naik mobil, makan, jajan, selesai, uang, bagus. Apa itu at-tuhur satrul iman? Apa begitu ajaran Islam? Membuang sampah sembarangan begitu? Itu ajaran Islam? Dan kita sudah ngaji bertahun-tahun akhlaknya masih seperti itu. Di mana kita pahami hadis ini? Buang sampah aja nggak tahu tempatnya kita. Termasuk anak-anak kita jemput sekolah, habis makan es, habis buang, simpen nak, ada tempatnya sendiri nanti. Kapan kita ngajari anak-anak begitu? Pertanyaannya, ada apa nggak seperti itu? Ini nggak paham tentang hadis ini. Ini at-tuhur satrul iman tuh penjelasannya seperti itu. Itu dari sisi
dohir, bersih. Makanya orang-orang seperti ini bersih, rumahnya bersih, lingkungannya bersih. Itu paham tentang hadis ini. Ya, karena apa? Kebersihan itu sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, gitulah. Jadi kalau dia bersih-bersih di rumahnya, halaman tetangganya terbawa, ikut bersih. Tetangga antum sangat bermanfaat punya tetangga antum itu. Karena apa? Halamannya selalu bersih. Apalagi kalau perumahan kan halamannya nggak ada, langsung jalan. Iya benda. Kenapa tidak dibersihkan sekalian halaman tetangganya yang cuma 1 meter ini? Kenapa begitu bakhil kita dengan tenaga kita dan waktu kita untuk berderma kepada orang lain, untuk terwujudnya hadis at-tuhur satrul iman. Sudah paham? Nah, itu. Banyak hal ini kita belum paham. Ya terutama habis acara-acara, undangan-undangan tuh, masya Allah. Kita itu kalau pas kumpul-kumpul banyak orang itu seneng ngelayani apa seneng dilayani? Sing enak ndi sing enak? Enggak, sing enak sih. Enak dilayani apa enak ngelayani? Kok enggak anu? Hah? Ayo. Seneng dilayani. Coba orang yang paling dicintai Allah yang mana? Yang melayani. Saya pertama kali umroh itu, masya Allah, nangis saya, nangis betul. Pertama kali umroh, kaget. Jadi ada orang Arab masuk masjid, langsung ngambil air zam-zam itu kan, samping kanan kiri itu kan zam-zam, pintu masuk itu. Setiap pintu masjid Nabawi maupun masjid Haram. Jadi pintu masuknya itu kanan kiri itu apa? Zam-zam. Itu ngambil tuh nggak dikit-dikit, 4 gelas. Saya batin, ini suudon. Kok cik serakai sih ngono. Entek ta ngono. Tak kawal sama saya itu. Subhanallah. Begitu sampai di saf itu apa? Keliling dia. Ditawarkan yang haus katanya. Anak-anak, terus akhirnya banyak yang daftar gitu loh kan. Lah yang orang itikaf. Akhirnya dibagi-bagi setelah habis, yang lain, wah, ijilis, duduk, gak usah berdiri, saya ambilkan. Dia belum sempat sholat, dia ambil lagi. Terus yang lain pesen, di waktu dia jalan itu ada yang pesen juga. Insya Allah, dilayani, subhanallah. Nangis saya menyaksikan itu. Ini sebuah kemuliaan yang sederhana, kemuliaan yang sangat sederhana, tapi itu menjadi kemuliaan seseorang. Subhanallah. Ramadan, masya Allah. Ramadan, orang miskin pun ingin melayani. Ya, orang miskin pun ingin melayani, memberi manfaat, dapat pahala. Jadi kalau dia nggak bisa memberi untuk dapatkan, dia harus menjadi bagian untuk membersihkan. Nggak mau kehilangan kebaikan. Fakih. Ini baru at-tuhur satrul iman. Kita sudah babak belur ini. Iya, banyak kita di tempat sekolahan anak kita, biasa aja kita manggon di masjid, ada sampah, diem kita biasa. Fakih. Ya. Insyaallah. Jadi insting itu langsung paham. Nah, ini kesucian dalam sisi dohir. Ya, jadi kesucian dohir itu meliputi apa? Pakaian, badan, pakaian, tempat tinggal dan lingkungan bersih. Belajar kita nanti, belajar. Kemudian yang kedua, at-tuhur fil batin, kesucian di dalam batin, kesucian dalam batin.
Dan kesucian dari dan batin ini perkara besar, bukan perkara sepele. Masanya kitab tazkiyah, pembahasan tazkiyah itu pembahasan yang sangat luar biasa. Orang yang menyepelekan berarti dia nggak ngerti tentang ilmu. Orang menyepelekan tentang materi tazkiyah, dia nggak paham tentang agama ini, nggak paham dia. Tazkiyah itu meluas, ayo ikhwah. Arealnya tidak terbatas pada masalah akhlak saja. Dan itu target terbesar Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dibuka surat Al-Imran 1:64. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka itu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayati. Rasul itu membacakan ayat-ayat kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Ya, tazkiyah, mensucikan jiwa mereka. Nah, jadi mensucikan jiwa itu merupakan apa? Tugas utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apa disucikan? Satu, sucikan tentang akidahnya dari kesyirikan. Dua, disucikan ibadahnya dari riya, dari sum'ah. Empat, dibersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela, dari kesombongan, dari kecintaan kepada dunia, dari kecongkaan, dari hasad dan bermacam-macam bentuk. Ini kesucian batin. Jadi kesucian batin itu meliputi apa saja? Pertama adalah mensucikan akidah. Ya, mensucikan batin. Target utamanya apa saja? Satu, mensucikan akidah. Ini berkaitan dengan masalah keyakinan. Ya, berkaitan dengan masalah keyakinan. Jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang batil. Dibersihkan dari unsur-unsur syirik dengan segala macam bentuknya. Ini urusan hati. Kotoran paling besar adalah kotoran syirik. Yang kedua, ya, tentang ibadah. Dari apa? Niat. Dari bersihnya niat. Jangan sampai ternodai dengan riya dan sum'ah. Ya, jangan sampai terkotori dengan apa? Riya dan sum'ah. Ya, kemudian yang ketiga, yaitu kesucian sifat, tentang akhlak. Tentang akhlak. Mensucikan akhlak berarti hubungannya dengan sifat, hubungannya dengan hati. Karena akhlak itu lahir dari hati. Akhlak itu lahir dari hati. Maka kalau hatinya kotor, maka melahirkan sifat-sifat akhlak-akhlak yang tercela. Ya. Maka apabila hatinya kotor, itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat yang tercela. Nah, ini yang dimaksud at-tuhur syatrul iman. Jadi kesucian tadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama, kesucian dan kebersihan dalam urusan lahir, dan yang kedua, kesucian dan kebersihan dalam urusan batin. Nah, ini tentang at-tuhur syatrul iman. Nah, kalau dua sisi ini sudah kita perbaiki, dari mulai kebersihan diri dari hadas, selalu berwudu, menjaga najis, menjaga kotoran-kotoran yang ada badan, pakaian. Jadi kita senang kerapian, keindahan dan kebersihan dari sisi dohir, diterapkan di rumahnya. Bersih-bersih yang kemarin kita malas-malasan aja,
sawang-sawang, kotoran-kotoran, bersihkan, jangan diam. Ya, nah, ini berarti kita sudah mulai mengamalkan sebagian dari at-tuhur satrul iman. Dari sisi apa? Zahir. Ya, dari sisi zahir. Yang kedua dari sisi apa? Batin. Dari sisi batin tadi meliputi berapa? 3 hal: akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, ini masing-masing perlu dibersihkan. Baik. Nah, adapun bagaimana cara mensucikan batin ini untuk bisa mencapai tazkiyatun nufus? Apa yang harus kita lakukan? Apa saja yang harus kita lakukan? Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Insya Allah sampai di sini tentang poin kedua, tentang sifat-sifat ahbabullah. Ya, jadi sifat yang dicintai Allah yang kedua adalah apa? Orang-orang yang mensucikan diri. Dari kesucian diri ada berapa? Ada 2. Pertama kesucian lahir, yang kedua kesucian batin. Kesucian lahir meliputi badan, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan. Yang kedua kesucian batin meliputi membersihkan akidah, membersihkan ibadah, membersihkan akhlak. Baik, insyaallah ini dulu, akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya nanti tentang turuk taksilul tazkiyah, jalan-jalan untuk menggapai tazkiyah. Bagaimana kita bisa mencapai tazkiyah an-nufus, kesucian jiwa. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.